Ya gitu dong, semangat. Sebelum memulai ibadah kita sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah akan memimpin kita dalam doa untuk adik-adik dari GPI Batu Raja.
Belum kedengaran suaranya. Di sini banyak banget anak-anaknya tapi nggak ada suaranya, nggak kedengaran suaranya. Ya. Masih semangat? Yang gede-gede, semangat. Kita ulang dari awal ya. Perhatikan ya. Siapa kita? Kristus. Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus hebat. Yesus
the greatest Lord. Kenapa? Karena Tuhan kita punya kuasa yang besar dan Tuhan kita itu Allah yang besar. Ya, kita memujikan Tuhan Allah di tengah kita besar.
kasih sudah mengikuti acara perayaan ini. Tadi adik-adik sudah dikasih stick. Itu bisa dimakan ya. Itu sebagai pembantu ini. Jadi lilin telah kita nyalakan adik-adik. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada, kita boleh bersama-sama. Mungkin selama ini banyak keadaan yang membuat kita gak bisa bersama, tapi kita bersyukur kalau pada hari ini karena kasih Tuhan kita bisa berkumpul bersama. Dan sekarang kita saatnya akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau sini kita semua untuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian, ku menyembahmu. Kita belajar sama-sama ya. Kita bawa segenap hati kita di hari ulang tahun Tuhan Yesus ini. Tuhan gak meminta hadiah yang mahal dari kita. Tuhan gak meminta hadiah yang besar, tapi Tuhan meminta hati kita. Tuhan meminta hati kita bersyukur. Tuhan meminta hati
sore ini, kalau kami sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, biar firman yang kami dengar tertanam di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilakan Kakak Desi. Baik, shalom adik-adik. Waduh, bukan dengar suaranya. Sekali lagi ya, shalom adik-adik. Wah, ini di luar suaranya adik-adik nggak dengar loh. Kak Desi mau sekali lagi pengen dengar suaranya shalom adik-adik. Belum bergetar ini tempatnya ya, kurang. Suaranya lebih kencang Kak Desi. Kak Desi punya teman di bawah aja nggak dengar suara kalian ya. Coba sekali lagi. Tadi temanya apa? The greatest power. Kekuatan yang besar. Ada punya kekuatan yang besar. Sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Tepuk tangan semuanya. Perkenalan dulu. Nama Kak Desi ya. Kak Desi dari Bandar Lampung. Nah, siapa yang pernah ke Lampung? Ke Bandar Lampung? Wah, hampir semuanya sudah pernah ke Bandar Lampung. Kak Desi baru pertama kali ini ke Batu Raja ya. Oke, sebelum kita mulai Kak Desi mau ajak main. Semangat untuk main? Nah, permainan Kak Desi ini mau konsentrasi. Malah konsentrasi ada. Dengerin baik-baik. Kalau ada kata-kata pagi, apa? Pagi, kita mau tepuk tangan satu kali. Nah, kalau ada kata-kata siang, apa adik-adik? Siang, kita mau tepuk 3 kali. Berapa? Banyak kalau satu program kayak cuma 3 kali. Wadah. Berapa? Ya. 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalau ada kata-kata malam, tepuk tangannya 2. Nanti kalau pagi berapa kali? Coba ya, Desi coba dulu. Pagi, malam. Masih ada yang ngancet agak saya jawabnya. Ada yang ketinggalan ya. Malam 2 kali, siang 3. Coba ya, pagi. Banget ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Pagi, malam. Tadi bisa lihat adik-adiknya ya. Kira-kira sama yang terlambat ya, coba. Siang. Ada yang ketinggalan. Pagi. Malam. Siang. Oke. Sudah mulai bisa konsentrasi. Kak Desi mau cerita. Dengarkan ceritanya baik-baik. Ini masih belum kebab ya, masih main-main sama kalian dulu. Ya, dengarkan ceritanya. Konsentrasi. Ya. Pada suatu pagi hari. Nah. Pagi masih konsentrasi, tengok-tengok ya. Kalau ada cerita pada suatu pagi hari, berapa kali? Nah, sudah paham? Oke. Kenapa sudah
cucunya. Seorang cucu berkata sama neneknya, "Nek, aku minta tolong sih, besok tolong bangunkan aku pagi-pagi sekali." Ada pagi-pagi dari jawaban itu ya. Gak apa-apa, masih belum selesai. Lanjut. Dan nenek itu berkata, "Iya cucuku, besok nenek akan bangunkan kalian pagi sekali." Ada yang dua. Lalu tidurlah nenek dan cucunya. Dan tiba-tiba fajar pun menyingsing dan nenek itu membangunkan cucunya pagi-pagi sekali. Makin kompak. Pagi-pagi sang cucu pergi ke sekolah bersama teman-temannya di sekitar kampungnya. Sesampainya di sekolah ternyata belum ada yang datang karena masih pagi-pagi sekali. Sangat luar biasa. Saat mereka di sekolah dari pagi hingga siang hingga sore hari, Sore ada ya, masih ada yang ngomong ya. mereka berada di sekolah. Sampai akhirnya sang cucu ini mau makan malam bersama neneknya. Dua kali ya. Malam itu malam benar sang cucu berkata kepada neneknya, "Nenek, malam kemarin aku bermimpi ternyata besok siang ada seorang temanku yang akan memberi hadiah pada siang-siang hari. Dan sesampainya aku mengucapkan terima kasih kepada temanku. Apakah itu pertanda aku akan mendapatkan hadiah yang bagus ya, Nek?" Sang nenek berkata, "Berdoalah, semoga besok siang hari kami akan mendapatkan hadiah itu." Dan pagi hari itu, dan ditunggu sampai siang, ternyata sampai malam hadiahnya baru sampai. Dan malam itu anak ibu malam bersuka cita karena mendapat hadiah pada malam hari. Wah, yang sesuatu yang di depan ini konsentrasi full ya. Sampai wajahnya tegak semuanya. Gitu ya. Oke, sudah siap juga di depan? Jadi konsentrasinya biar bisa tambah. Nah, kalau ada sisi bercerita, di sebelah kanan kiri kasih ada botol minum. Nah, kalian pasti nggak pikir kasih minum dua botol ini kan? Aku nggak mau minum dua botol. Nah, Kak Desi mau kasih tuh. Jadi dari daerah tengah ini ke sini, ya. Kalau ada yang ribut, ya, ada mainan sama temannya yang sebelah sini, nanti Kak Desi yang akan minum satu teguk. Ya, Kak Desi yang minum, bukan kalian yang minum. Ya. Nah, kalau sebelah sini sampai ke sini, kalau ada yang ribut, main, Kak Desi
Desi yang minum sebelah sini. Ya, Kak Desi berharap botolnya tetap cukup. Dia semua? Dia? Oke, baik. Swat, tolong dibuka. Ya. Nah, selamat datang adik-adik. Nah, siapa yang senang hari ini? Kita Natalan sama-sama. Apa pandemi? Kita hari ini bisa merayakan Natal bersama-sama. Nah, hari ini kita akan bicara tentang tadi ada yang bilang judulnya kritis, bahwa kekuatan yang besar. Ya, nanti lebih dalam lagi kita akan bicara tentang apa itu kekuatan yang besar. Next slide. Ya, kita mulai. Sudah siap? Lanjut. Nah, kita ambil dari Mazmur 118 ayat 14 ya. Yang bawa Alkitab atau ada di depan, Kak Desi sudah tulis di sini ya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 118 ayat 14. Kita baca bareng-bareng ya. Semua sudah bisa baca? Sudah bisa baca? Oke, kita baca-baca. 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatan dan sungguh Ia telah menjadi. Sekali lagi dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku, ya. Nah, belum sama-sama, belum. Ternyata ada yang masih berisik ya. Kak Desi minum di sini satu. Kira-kira nanti menang yang mana habisnya ya? Kelihatannya yang sini juga satu. Ada ya? Satu. Sekali lagi kita mau baca. 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan Mazmurku. Ia telah menjadi. Nah, Kak Desi mau ajarin kalian ini ayat yang gampang sekali dihafal. Kak Desi ajarin untuk kamu berdiri semua. Ya, kita pakai gerakannya. Ya, gerakannya gampang. Cuma begini. Tuhan itu kekuatannya begini. Kekuatanku dan Mazmurku. Ia telah menjadi keselamatannya begini. Ia telah menjadi. Masih dapat tema dia ya. Sama-sama ya, kita tahu gerakannya. 1, 2, 3. Itu ya. Yang dapat ini. Dari gerakan ya. Itu karena dia kan Sama-sama sambil dibaca ya. Sambil dibaca ya. 1, 2, 3. ini mau bawah ini. Oke, tepuk tangan semuanya. Nanti dihafalin lagi. Oke, sebenarnya silakan duduk. Nah, kalau berisik nanti Kak Desi minum lagi ya. Next slide berikutnya. Nah, dari Mazmur 118 tadi ya, Kak Desi mencatat ada 3 kunci. Yang pertama apa tadi? Yang begini ya. Yang kedua, yang ketiga. Oke, Ada 3 kunci. 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga.
Oke, kita akan satu-satu belajar. Yang pertama tadi tentang apa? Kekuatan. Silakan slide berikutnya. Nah, Ada yang tahu? Ada yang kenal? Ya tapi gajahnya hijau ini siapa yang kawan-kawan pasti tahu? Siapa? Bukan gajah siapa? Tahu semuanya. Semuanya dulu siapa? Saya di sini sama-sama dulu. Ada yang satu dua. oh sebelahnya Kapten Amerika, saya yang senang sama Kapten Amerika. Saya senang sama Kapten Amerika. Saya mau tanya. Saya kenapa sih kok senang sama Kapten Amerika? Hebat. Makanya ada lagi yang beda jawabannya kenapa senang Kapten Amerika? Wah. ada lagi yang beda jawabannya? Ada yang tadi? Wah. Kemarin ada sih ada yang bilang ganteng Kapten Amerika. Sekarang yang sebelah sini, yang sebelah sana sini, Siapa itu? yang sebelah kiri sendiri, yang rambutnya pendek siapa? Oh, senjatanya apa? Tahu siapa yang suka Thor? Oh, banyak. Siapa yang punya palunya Thor? oh, Ada yang punya palunya Thor. Sebelahnya Thor siapa? ada yang tahu siapa sebelahnya? Wah, kelihatannya yang sini jago-jago semuanya ya. Kelihatannya ngomong terus. Siapa? Yang gelantungan siapa yang gelantungan? Siapa? Spiderman. Oke. Nah, adik-adik, tadi ada yang bilang Kapten Amerika itu kuat. Ada yang bilang Iron Man itu juga kuat. Kalau lihat TV-nya, lihat filmnya, mereka ini kuat, superhero semuanya. Nah, kira-kira ini Kak Desi dapat gambar ini ilustrasi yang bagi Kak Desi lucu kok ini. Kenapa? Tuhan Yesusnya ada di tengah-tengah. Benar kan? Tuhan Yesusnya itu lagi ngomong gini loh kira-kira. Hei, dulu, hei, Kapten Amerika. Hei, Thor. Hei, Iron Man. Hai, Spiderman. Kamu memang idola anak-anak. Kamu punya kekuatan yang luar biasa. Benar nggak? Tapi tahu nggak? Siapa yang ciptakan kekuatan kamu? Siapa? Tuhan Yesus. Tak kasih tahu ya. Itu cuma ada di film fiktif. Kalian pernah nggak menjumpai Iron Man? Kalau kita gimana? Di TV. Benar nggak Iron Man punya kekuatan yang seperti itu sebenarnya? Nah, jadi mulai sekarang mereka ini nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi yang punya kekuatan yang besar yaitu Tuhan Yesus. Yang punya kekuatan yang besar, ya, itu Tuhan Yesus. Spiderman, Iron Man, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Apakah ada yang suka Upin-Ipin? Ya. Oh, ada yang suka Upin-Ipin ya. Upin-Ipin nggak ada apa-apanya sama Tuhan Yesus. Ya. Siapa yang punya kekuatan yang besar siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Siapa yang hari ini mau
Tuhan Yesus itu ada di hati adik-adik kita. Siapa? Supaya apa? Supaya kita juga punya kekuatan yang besar. Ya, adik-adik, kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya kekuatan yang besar. Ya, kekuatan apa aja? Siapa yang susah matematika? Siapa yang susah matematika? Ada yang susah matematika? Tuhan, Kak Desi dulu tak kasih tahu. Kak Desi dulu masa kecilnya matematikanya jelek. Ya, waktu kelas 1, kelas 2 itu matematikanya di rapot cuma 6. Ya, jelek, nggak bisa matematika. Tapi waktu itu seringkali Kak Desi dimarahin. Kamu ini anak yang nggak berguna. Matematika begitu saja nggak bisa. Waktu itu Kak Desi seusia kalian. Kak Desi minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta kekuatan yang dari Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk Kak Desi bisa setidaknya matematikanya nggak enam. Dan itu ajaib anak-anak. Ketika kita minta, ya, Kak Desi lewat dari nilai angka 6. Ya, bahkan Kak Desi mendapat nilai 9 di rapot. Kak Desi ikut lomba matematika. Kak Desi ikut cerdas cermat pelajaran waktu SD. Itu kata siapa? Karena Tuhan punya kekuatan yang besar. Ya, oleh karena itu adik-adik, hari ini adik-adik minta kekuatan yang besar. Ya, jangan percaya sama tadi Iron Man dan teman-temannya. Mintalah kekuatan sama siapa? Yang kedua, kata kunci yang kedua tadi apa? Mazmur. Kitab Mazmur ini bagus. Siapa yang sudah pernah baca kitab Mazmur? Dari awal sampai akhir. Kitab Mazmur ini kitab yang sangat baik. Kak Desi di sekolah minggu itu mendisiplin untuk membaca Alkitab anak-anak. Minimal 1 perikop, minimal. Dan itu dilaporkan. Kak Desi kasih checklist, anak-anak mengisi, baca Alkitabnya apa, dapat ayat emasnya apa, doanya berapa lama. Ya. Dan luar biasanya apa? Anak-anak dari situ belajar berdoa, belajar baca firman, terutama kitab Mazmur. Kenapa? Kitab Mazmur itu kitab yang luar biasa. Ya, tadi yang kita baca itu kitab Mazmur. Ya, Mazmur 118 itu yang nulis Daud. Siapa yang tahu ceritanya Daud? Semuanya guru sekolah minggu pasti sudah pernah cerita tentang Daud. Daud itu seorang raja Israel yang dikasih Tuhan. Karena apa? Karena Daud punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Daud menuliskan lewat Mazmur, nyanyiannya lewat kitab Mazmur. Adik-adik, siapa yang di sini mau jadi Daudnya Tuhan? Siapa yang mau jadi Daud sekarang? Yang selalu bernyanyi bermazmur untuk Tuhan. Kalau kita bermazmur, kita bernyanyi, kita membaca firman Tuhan itu, kita mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan yang besar itu. Dari mana kekuatan itu? Dari siapa? Yang ketiga, ya, keselamatan. Keselamatan tadi gimana gerakannya? Bisa tolong PPT saya dinyalakan? Yang ketiga, kata kunci keselamatan. Yang ketiga. Next gambar berikutnya. Nah, Yesus itu keselamatan kita. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Lahir di mana Tuhan Yesus?
seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu lahir di kandang domba. Ya, ternyata tak kasih tahu. Ternyata kandang domba tempat Yesus lahir itu bukan kandang domba biasa. Ya, bukan kandang domba biasa yang seperti kalian lihat kandang domba, tapi kandang domba yang memang sudah dipersiapkan. Ya, kenapa dipersiapkan? Domba-domba yang dipersembahkan pada zaman dulu itu, domba terbaik itu dihasilkan dari kandang domba ini. Bukan suatu kebetulan. Kak Yesus juga baru tahu. Yesus lahir untuk setiap kita. Untuk setiap kita yang apa? Berdosa. Masih ingat tidak dosa itu apa? Ada yang tahu dosa itu apa? Wah, sini saya. Siapa yang tahu dosa itu apa? Sini saya. Ayo, masih ada yang apa dosa itu? Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita lakukan, kita pikirkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, ini OTC sekali ini ya. Ini OTC sekali ini. Dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan, kita yang bertentangan dengan. Nah, ini OTC sekali jawabannya ya. Anak OTC sekali jawabannya. Nah, Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Ingat, Yesus tidak pernah berdosa. Yesus datang untuk setiap kita yang berdosa. Siapa yang hari ini mau Yesus ada di dalam hidup kita? Supaya apa? Supaya kekuatan baru yang kekuatan Tuhan itu boleh ada di dalam kita. Siapa yang mau terima kekuatan baru dari Tuhan? Kekuatan yang besar dari Tuhan. Siapa yang mau? Luar biasa. Semua anak-anak hebat di sini. Next, berikutnya. Nah, ya, yang sudah menerima Yesus di dalam hidupnya, nih, ya, Tuhan Yesus yang berperang melawan setan. Supaya apa? Supaya kita mendapat anugerah kekuatan itu, ya. Supaya siapa? Nanti yang ketika Yesus datang yang kedua kali, Tuhan aku mau bersama engkau. Pasti ada siapa ya? Nah, ini, ya. Kalau Yesusnya ada di dalam diri kita, iblisnya itu sudah diinjak sama Tuhan, ya, sudah dikalahkan, ya, sudah dikalahkan karena Tuhan Yesusnya ada dalam diri kita. Berikutnya, nah, yang terakhir kita hafalkan sama-sama. Mazmur berapa tadi? 118 ayat yang ke, sama-sama kita pegang gerakan tangan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wah, enggak bareng-bareng. Sekali lagi, dengan suara yang sangat keras, kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Oke, pakai berdiri semuanya. Nah, sekali lagi saya untuk pemain musik untuk ke atas. Sekali lagi adik-adik. Kita ucapkan sama-sama. Mazmur 118 ayat 14. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebentar, enggak sama-sama ya. Enggak sama-sama. Mungkin bisa ditanyakan sebentar.
singkatnya kita ingat beberapa poin ini. Tuhan itu Mazmurku. Oke? Sudah siap? 1, 2, 3. Caranya bagaimana? Undang Yesus di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kekuatan yang besar ada di dalam hati kita. Mari tundukkan kepala kita. Saya undang singer untuk kita bisa bersama-sama. Mari adik-adik semuanya tutup mata. Adik-adik, kekuatan yang besar itu bukan dari air minum.
kasih Tuhan. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus ingin berikan kekuatan yang besar itu kepada adik-adik. Kuncinya satu, adik-adik. Kuncinya satu. Yesus ada di hatimu. Yesus ada di hati kalian. Hari ini siapa yang mau Yesus itu ada di hati kamu? Kalian boleh angkat tangan dari sini. Semuanya tutup mata. Enggak ada yang tengok kanan, tengok kiri. Siapa yang ingin Yesus itu ada di dalam hidup kita? Supaya apa? Supaya kekuatan yang besar itu ada di dalam adik-adik. Supaya adik-adik bisa melakukan banyak hal. Supaya adik-adik bisa melakukan banyak perkara. Kuncinya satu. Yesus ada di dalam hidupmu. Yesus lahir di dalam hidupmu. Siapa yang ingin? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Adik-adik yang sudah angkat tangan, taruh tangan satunya di hati. Lihat adik-adik. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ya Tuhan. Ini anak-anakmu Tuhan. Ini kami Tuhan. Aku minta kepadamu Tuhan. Hari ini lahirlah Engkau di hati anak-anakmu. Lahirlah Engkau Tuhan di hati anak-anakmu ini Tuhan. Firmankan ini Tuhan. Marilah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan. Jangan setia di hati-hati anak-anakmu di tempat ini. Ya Tuhan. Yesus. Lahirlah Engkau Tuhan. Lahirlah Engkau Tuhan di hati kami. Aku mau Tuhan. Aku mau Engkau ada di hati kami. Engkau ada di hidup kami. Engkau ada di roh kami Tuhan. Bapa, aku minta kepadamu Tuhan. Masuk Tuhan di dalam hati kami. Masuklah Tuhan di hati kami Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau Yesus hadir Tuhan di hidup kami. Adik-adik jangan takut. Karena Tuhan memberikan kekuatan itu untuk setiap kita, untuk mengatasi setiap masalah kita, untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan kita. Hari ini kita mau angkat tangan kita. Kita mau mengundang Yesus. Ikut kakak Yesus berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sore hari ini aku mau Engkau masuk ke dalam hatiku. Aku mau Engkau menjadi Tuhan dalam hidupku.
dan mengucap syukur. Amin. Ternyata kalian anak hebat. Semuanya hidupnya tetap penuh. Tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian anak hebat. Mari semua kita berdoa, kita mau selesai, kita akan pulang. Dan ayo semuanya, lipat tangan ya anak-anak ya. Tutup matanya. Bapak terima kasih buat kesempatan sore hari ini kami boleh memperingati, merayakan kesukaan besar karena Yesus telah datang dalam rupa manusia. Meskipun terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini kuasa dan kasih-Mu masih terus bekerja dengan nyata dalam hidup kami. Inilah anak-anak-Mu, biarlah Tuhan menyertai, memberkati mereka dari masa kanak-kanak mereka sampai seumur hidup mereka di bumi, dipelihara, disertai dan diberkati Tuhan dengan hati yang melekat kepada Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan dan keselamatan kami sekalian. Tuhanlah kesukaan dan nyanyian pujian mazmur kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati semua guru sekolah minggu, berkati semua pelayan Tuhan, berkati juga orang tua kami, supaya mereka juga beroleh kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami juga bersyukur buat guru-guru sekolah minggu sepanjang tahun ini telah menjadi berkat. Biarlah Tuhan menganugerahkan kebaikan dan rahmat-Mu bagi setiap guru sekolah minggu. Tuhan juga memberkati kalau kami akan pulang berpisah ke rumah kami masing-masing, baik di Batu Raja, di Martapura, Batu Marta, Jagaraga, Pisang Baru, dimanapun kami, biarlah kami kembali dengan sejahtera dan keselamatan dari Tuhan. Kami juga akan menikmati makan sore, biarlah Tuhan memberkati setiap ibu-ibu yang sudah menolong menyiapkan makan minuman untuk anak-anak, biarlah Tuhan memberkati semuanya. Kami akan pulang dengan penuh berkat dan ucapan syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan kita sekalian sepanjang hidupmu di bumi, sampai Tuhan membawa kita semua ke rumahnya yang kekal. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.